Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan doa malam edisi Jumat 21 Oktober 2022. Mari kita mengikuti ibadah malam ini. Roh Kudus menolong kita semua. Yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, bila musikmu bergaul, angkatlah puji-puji Dia. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anak-Nya. Tiada terling yang kepadamu diri, tidakkah itu kau rasa? Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini karena kasih dan pertolongan-Mu senantiasa kami nikmati. Engkau telah memimpin kami di dalam perjalanan kehidupan kami pada hari yang sudah kami lewati. Dan malam ini kami boleh menghadap hadirat-Mu untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar supaya firman-Mu boleh kami pahami dan kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berbicaralah kepada kami karena kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 27 sampai 17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang
Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita malam ini berbunyi lewat jalan ini. Lewat jalan ini. Dalam perikop sebelumnya, pasal 3 ayat 1 sampai 9, Rasul Paulus memperingatkan Timotius tentang hidup yang akan dialami oleh orang-orang percaya kepada Yesus. Maka bagian ini pasal 3 ayat 10 sampai 17. Rasul Paulus menunjukkan berbagai jalan keluar yang bisa ditempuh untuk keluar dari masa-masa sulit itu. Cara hidup manusia baru dalam Yesus Kristus merupakan cerminan dari apa yang dipercayainya atau imannya. Saudara-saudara, cara hidup ini tentu sangat berbeda dengan cara hidup sebagai manusia lama. Godaan-godaan untuk kembali kepada kehidupan lamanya, karena godaan-godaan itu, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa memang orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 12 pembacaan kita. Sementara orang jahat yang nampaknya baik-baik saja, kehidupannya akan bertambah jahat. Ayat 13 dari bacaan kita. Tanpa sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Lalu, apa rahasia agar manusia baru tetap bertahan? Kitab suci telah memberi hikmat kepada Timotius mengenai jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Jalan keselamatan yang telah dirintis oleh Yesus Kristus adalah jalan salib, yang adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Jalan itu adalah jalan penderitaan. Di jalan salib itulah Yesus berjalan. Jika kita yakini bahwa jalan salib adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, apakah kita mau berjalan di jalan itu? Ada banyak yang ditawarkan oleh dunia, tetapi hanya satu jalan keselamatan, yaitu jalan salib.
Di jalan salib itulah Yesus berjalan. Jalan itu memang tidak terlepas dari penderitaan, tetapi yang pasti bahwa berjalan di jalan itulah Yesus berada sebagai juru selamat kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan kebesaran-Mu, mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pertolongan-Mu bagi kami, khususnya di dalam kami beribadah malam ini. Dan di dalam ibadah ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajak kepada kami untuk tetap setia, untuk tetap teguh di dalam kehidupan ini mengikut Yesus. Walaupun banyak derita, walaupun banyak penderitaan, tetapi kami yakini bahwa jalan yang dijalani oleh Yesus Kristus bagi kami adalah jalan keselamatan yang sempurna. Oleh sebab itulah kiranya Engkau memberkati firman-Mu yang baru saja kami dengar, agar supaya sungguh-sungguh firman-Mu ini boleh menuntun kehidupan kami di dalam dunia ini. Tuhan, melalui doa syafaat ini kami datang berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu, Jemaat Elim Balikpapan, dimanapun mereka berada malam ini. Kiranya Engkau tetap menyertai, memberkati di dalam kehidupan mereka. Kami tidak tahu apa yang mereka alami malam ini, tetapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, kiranya Engkau kuatkan dan sembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang menaruh harapan oleh karena menghadapi berbagai-bagai kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesulitan-kesulitan yang lain, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan dan memberkati, bahkan melepaskan mereka dari berbagai-bagai kesulitan itu. Tuhan, kami juga bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita oleh karena ulang tahun kelahiran, pertambahan usia, karena ulang tahun pernikahan, bahkan mungkin baru sembuh dari penyakit, mungkin juga baru mendapatkan pekerjaan baru, mungkin juga lulus dan boleh mengakhiri pendidikan mereka masing-masing. Kiranya semua itu boleh menjadi sukacita yang hanya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami tetap mendoakan semua anak-anak jemaat-Mu, terutama yang sedang menuntut ilmu di bangku studi. Kiranya Engkau tetap memperlengkapi mereka, memberkati mereka, memberikan akal budi hikmat kepintaran, agar supaya mereka boleh berjuang dan boleh berhasil di dalam perjuangan pendidikan mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mungkin merindukan pekerjaan baru, walaupun sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, tetapi bagi-Mu tidak ada sesuatu pun yang mustahil jikalau Engkau kehendaki. Oleh sebab itu ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua saudara-saudara kami. Bapa yang ada di surga,
seluruh kehidupan anggota jemaat-Mu. Biarlah Engkau tetap melindungi, tetap mengawal di dalam perjalanan mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di dalam ladang-Mu yang diangkat oleh para majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus OIG, bahkan seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau perlengkapi kami semua, agar supaya kami boleh mengangkat pelayanan-pelayanan itu dengan baik, untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok sekalipun. Kiranya Engkau tetap memakai mereka, supaya mereka boleh memerintah rakyat dengan baik, adil, dan benar, agar supaya rakyat yang dipimpinnya boleh menikmati kebahagiaan, kedamaian, bahkan kesejahteraan. Berkati mereka, berikan kekuatan bagi semua pemerintah kami, khususnya pemerintah kami yang ada di kota Balikpapan. Sebentar setelah selesai acara ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau pimpin kami, agar supaya kami boleh menikmati kasih karunia-Mu itu di dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah syafaat kami Tuhan, ucapan syukur kami, permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, adalah juru selamat kami yang satu-satunya, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan jangan Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh naik kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh naik kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, demikianlah ibadah kita malam ini. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dapat menuntun dan mengarahkan hidup kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat malam.